apa, ada masalah apa yang mau dilepasin, terus kenapa ikut Zoom, apa harapannya. Dia cerita tuh, Teh Feby, aku seorang yang mengobati orang lain. Aku seseorang yang menolong orang lain. Tapi kejadiannya aku sendiri kena teh. Yang terjadi sama aku adalah tubuh aku serasa ditusuk-tusuk, kata dia. Aku kesakitan, aku udah ke dokter, itu nggak ada cerita di ronsen ada apa gitu, nggak ada. Semuanya aman. Ini udah di luar urusan terteteh, kata dia gitu. Aku ikut Zoom dedikasinya untuk ini karena aku menahan kesakitan ini, sudah tidak mampu lagi karena kena santet dukun tetangga sebelah, ibaratnya gitu. Dukun nyantet dukun, ibaratnya gitu. Di titik cerita di WhatsApp itu, ya kan belum mulai kelas nih, cerita di WhatsApp itu, dia udah capek, dia udah lelah, dia udah bingung sama solusinya, tubuhnya udah nggak bisa menahan sakit tusukan yang nggak kelihatan. Itu cerita dia. Yang terjadi apa pada saat private? Pada saat mulai private, udah mulai nih pembukaan, lalu aku tanya, goalsnya apa, ada bagasi emosi apa yang mau dicapai? Jawabannya apa? Teh Feby nggak usah, goalnya udah beres. Hah? Kan Zoom-nya belum mulai. Udah beres. Masalah kamu tuh yang dikirimin sesuatu. Kok beres? Udah selesai Teh Feby. Teh Feby kan ngasih materi sadar nafas syukur. Sadar nafas syukur itu kan bercerita tentang kita menyadari ada energi tanpa batas di dalam dan ada energi tanpa batas di luar. Jadi pada saat dia nerangin, aku yang belajar sama dia. Jadi aku ngedengerin sambil oke, terus cerita santetnya hilang gimana? Aku nggak tahu juga, orang aku belum ngapa-ngapain. Kan TPB ngasih rekaman, TPB kan ngasih video, TPB kan ngasih voice, sadar nafas syukur. Ya itu yang aku kerjain. Ya kamu diapain itu sadar nafas syukurnya? Ya gini Teh, jadi dia ngajarin aku. Gini loh Teh, katanya. Aku kan sakit badannya, kan Teh yang ngajarin. Oke, sekarang aku mau dengerin kamu, kata. Energi tanpa batas masuk. Bukankah, kan aku ngomong ya, bukankah energi tanpa batas ini adalah sumber dari semuanya, termasuk energi santet itu, bener gak? Bukankah semua makhluk berasal dari energi tanpa batas Allah ini? Bener gak? Bukankah orang yang menyantet intinya gak ada cinta? Jadi yang dia lakukan hanya melakukan sadar nafas syukur. Dia terima rasa sakitnya dengan ikhlas. Itu yang menyembuhkan santetnya. Dia terima kesakitan itu, dia terima apa adanya rasa itu, merasakan sakit dan lain-lain. Lalu dia sadar nafas syukur, dia membayangkannya gini. Tarik nafas masuk, energi tanpa batas masuk. Bukankah energi tanpa batas ini adalah cinta tanpa batas? Ketika energi cinta ini menyoroti bagasi emosi atau menyoroti santet itu, kira-kira kalau santet itu ketemu yang punyanya energi tanpa batas, terurai nggak? Terurai. Dia akan terurai dan kembali ke cinta murni tanpa batas. Terus aku tanya, terus sekarang kamu gimana? Enggak, aku udah gak sakit lagi Teh. Terus kita Zoom mau ngapain? Aku mau ngobrol aja sama Teteh. Jadi apakah magic itu ada? Ya gaib kan memang ada. Bener gak? Itu memang ada. Jadi intinya apa? Tergantung cara kita
kita mensikapinya. Intinya apa? Abaikan realita, yang penting respon. Untuk siapapun yang saat ini masih merasakan ada sesuatu yang ada gangguan lah, boleh nggak izinkan dilancarin sadar nafas syukurnya? Pahami energi tanpa batas masuk, energi tanpa batas inilah yang akan memeluk roh-roh itu, yang akan memeluk gaib-gaib itu, yang akan memeluk jin-jin itu. Kuasa dialah yang akan menyelesaikan semuanya. Tubuh kita izinkan pasrah dan berserah. Kosongin aja dalam kesadaran ada yang tanpa batas di dalam diriku yang menyelesaikan semuanya. Dan itu akan selesai dengan sendirinya. Apa itu ya? Ya. Iya, nggak Baik, apa-apa. terima kasih Baby. Luar biasa sekali jawabannya, terjawab sudah.